Ayat yang singkat bagi kita, Kolose 2 ayat 7 bagian C. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini adalah perintah Tuhan kepada kita, supaya hati kita melimpah dengan syukur. Kenapa firman Tuhan datang kepada kita supaya hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur? Karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Ada 3 kuasa yang kita dapatkan, 3B kalau kita mengucap syukur. Yang pertama adalah kuasa B, yang pertama adalah berkat. Saya percaya orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Waktu Tuhan Yesus menghadapi kekurangan, saat itu hanya ada 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Waktu itu ada anak kecil yang mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus hanya mengucap syukur. Di saat kekurangan, di saat keterbatasan kita, mari kita belajar mengucap syukur. Maka saya pernah terjadi berkat, terjadi pelipat gandaan. Ya, saya bersyukur Tuhan bisa memelihara ibu kami di tengah-tengah keterbatasan kami sebagai anak. Ya, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan sampai hari ini bisa berumur 70 tahun. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar mengucap syukur di saat kekurangan. Karena obat kekurangan adalah mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur, pasti hidupnya akan diberkati Tuhan dan semakin berlimpah. Tapi orang yang selalu bersungut-sungut akan selalu kekurangan, sekalipun dia kaya, saudara. Jadi obat kekurangan adalah mengucap syukur. Saya tadi malam juga diundang berkhotbah di Natal Pakasan Rombokan, sekalian hari ulang tahun 73 tahun. Waktu ibadah mulai, saudara, tiba-tiba mati lampu. Semua panitia kalang kabut. Dia bilang, Pak, gimana nih Pak? Kita mau mulai ibadah sudah mati lampu. Saya bilang, jalan saja sebelum firman Tuhan nyalakan lampu. Saya bilang, imani. Dan puji Tuhan, di saat angkat lagu firman langsung menyala lampu. Tuhan nyatakan kuasanya karena kami belajar bersyukur di tengah-tengah kekurangan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Allah kita dahsyat. Ya, kami merayakan di Panti Asuhan Murni tadi malam, ratusan orang ya kerukunan Pakasan Rombokan. Jadi yang pertama ada kuasa berkat. Jadi itu yang pertama. B yang kedua adalah kuasa bebas. Di saat kita belajar bersyukur, maka kebebasan Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saat ini saudara dibelenggu dengan sakit penyakit, dengan kekurangan ekonomi. Ya, saudara dibelenggu dengan dosa, dengan berbagai-bagai kesulitan dalam dunia ini. Belajar mengucap syukur, maka Tuhan akan membebaskan hidup kita. Sama dengan Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara. Paulus dan Silas, dia hanya mengucap syukur, dia memuji Tuhan. Dan saat itu terjadi gempa dan sendi-sendi penjara terbongkar. Apa yang mengikat mereka semua terbelenggu karena mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal, ya, dia akan melihat mujizat yang besar. Dia akan dibebaskan oleh Tuhan. Apapun yang mengikat kita, belajar kita syukuri, maka Tuhan akan membebaskan kita. Itu B yang kedua. Dan B yang ketiga, kalau kita mengucap syukur, apa yang kita dapatkan adalah bangkit. Di saat kita bersyukur, ada kuasa kebangkitan. Mungkin saat ini saudara mengalami kematian rohani. Ya, saudara mengalami kesedihan, keadaan masa muda yang suram. Belajar bersyukur. Lazarus di saat dia mati, Tuhan hanya bersyukur dan dia dibangkitkan oleh Tuhan. Padahal mayatnya sudah 4 hari ya di dalam kuburan. Tapi Tuhan Yesus bersyukur. Kalau saudara baca di Yohanes 11 ayat 41, bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus dengan ucapan syukur saja. Luar biasa, saudara. Jadi belajar kita bersyukur dalam segala hal, maka saya percaya Tuhan memberkati kita, Tuhan membebaskan kita, dan Tuhan memberikan kebangkitan bagi kita. Bagaimana supaya hati kita melimpah dengan syukur? Nah, ini yang harus kita pelajari. Yang pertama, kalau kita mau melimpah dengan syukur, kita harus menjaga hati kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita, saudara. Hati kita jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kekecewaan, jangan menyimpan amarah. Tapi hati kita harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Harus diisi dengan hati yang mengampuni, hati yang mau berbelas kasihan. Ya, apapun yang terjadi kita belajar memiliki kasih. Karena kekuatan terbesar dalam dunia ini adalah kasih. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Dan kasih itu tidak pernah gagal. Saya ingat beberapa bulan yang lalu
Saya digerakkan Tuhan pergi makan di Mall Panakukang, di Texas. Waktu saya makan bersama istri saya dan anak saya di Indonesia, tiba-tiba saya lihat anak-anak kecil umur 9 tahun melotot melihat saya makan. Lalu saya tawarkan dia, bilang, "Nak, kamu mau makan?" Dia bilang, "Iya om." Saya langsung pesankan dia 1 porsi juga ayam Texas. Dia begitu cepat menghabiskan makanan itu, dan karyawan itu menyampaikan kepada saya, hampir tiap hari anak ini ada di sini Pak. Dia melihat orang makan, kalau ada sisa-sisa makan langsung dia sikat. Saya kaget sekali. Dan saya tanya anak itu, saya bilang, "Kamu udah sekolah?" Dia bilang, "Tidak. Papa saya," dia bilang, "tukang angkat sampah. Dia tinggal dekat kalau Panakukang di belakang. Dia tidak mampu di sekolah dan dia makan sisa-sisa makanan. Kita bersyukur kita masih bisa makan makanan yang enak. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi mari belajar bersyukur, memiliki belas kasihan dari Tuhan, karena kekuatan terbesar adalah kasih.